Baik, selamat siang semuanya. Baik. Hari ini kita masuk di minggu ketujuh. Materi kita yang akan kita bahas hari ini adalah kita membahas bagaimana program pemerintah yang namanya PPP, Government to Person, itu dikembangkan melalui aplikasi financial technology atau fintech. Dan masuknya atau ide dari pengembangan ini adalah ke arah yang sifatnya modernisasi atau ke arah terbaru bagaimana bisa menanggulangi masalah-masalah yang muncul di sektor pemerintahan. Nah, materi ini juga akan menjadi materi penutup kita untuk melihat bagaimana perkembangan aplikasi fintech yang ada di Indonesia yang bisa dipakai juga tidak hanya masyarakat hukum tapi juga menunjang dari sebelumnya ada yang sudah pernah dengar yang dinamakan G2P atau program government to person belum. G2P itu adalah sebuah program yang diinisiasi oleh pemerintah untuk membantu person atau masyarakat. Dalam hal ini adalah masyarakat Indonesia yang mengalami kekurangan sehingga GDP ini lebih erat atau lebih dekat kepada aktivitas dari pemerintah yang sifatnya dalam bentuk bantuan atau bantuan sosial. Jadi G2P itu diselenggarakan oleh yang namanya TNP2K atau Tim Nasional Penanggulangan Kemiskinan. Tim nasional ini akan bertugas untuk melakukan distribusi pemerataan sehingga kondisi perekonomian masyarakat itu menjadi ideal. Ada yang di bawah garis kemiskinan, ada yang perlu bantuan, ada yang memang berkecukupan, itu nanti akan diskusi dan tim ini akan mengalami beberapa kegiatan atau mempunyai inisiasi kegiatan untuk melakukan distribusi atas bantuan sosial. Nah, bantuan sosial yang diharapkan itu kalau dalam zaman dulu kita sering menyebut namanya bansos ya, baik itu dalam bentuk uang tunai, dalam bentuk sembako gitu ya, ataupun fasilitas-fasilitas yang bisa dinikmati langsung oleh masyarakat. Kendalanya apa? Kendalanya adalah yang pertama dulu masih pakai kartu. Dulu ada kartu penerima bansos. Nah, kartu itu harus dibagikan ke keluarga atau kepala keluarga yang memang dia dianggap mengalami kekurangan secara ekonomi. Nah, itu menjadi dasar alokasi bansos. Jadi kalau mau ngambil uang bansos, bawa kartu tersebut. Orang dulu ini namanya kartu miskin. Dia yang punya itu pasti keluarga miskin gitu. Kalau kalian punya, hati-hati ya. Hati-hati. Itu masuk kategori keluarga miskin. Kalau kalau dapat balik lagi ya. Karena memang kategori pakai kartu itu lebih mudah gitu. Jadi kalian bawa itu akan masuk ke kelompok. Nah, kartu itu tidak terdistribusi secara merata karena ternyata alamat di dalam kartu keluarga itu juga simpang siur, ya. Ada alamat di mana ternyata bisa di lokasi nggak ada. Mungkin nggak terlalu detail kan RW-nya, alamatnya dan sebagainya ya. Jadi ini menjadi kendala yang pertama. Yang kedua, lokasi ATM itu jauh. Beberapa ATM nggak seperti sekarang. Sekarang pun juga malah sedikit ya, tapi kalau di kota besar mungkin relatif banyak. Setiap berapa meter pasti ada. Tapi kalau yang di daerah, apalagi daerah 3T, yang tertinggal luar gitu ya, kayaknya ini bisa. Kalian satu dua bulan baru ketemu gitu. Sama kayak pom bensin ya seperti itu. Terus kemudian masih ada ketergantungan masyarakat miskin yang memang dia nunggu bisa melakukan sesuatu nunggu bansosnya cair. Jadi bansos cair itu misalnya kita ambil contoh ya, bansos yang ideal waktu itu adalah 300.000 per bulan. Sorry, per 6 bulan. 300.000 per 6 bulan. Nah sekali cair dia dapat 300, nanti 6 bulan lagi baru dapat. Nah 300 ini kan maksudnya untuk dia hidup selama 6 bulan. Tapi kalau bansos pertama kali cair, apa yang dilakukan di masyarakat? Apa? Kira-kira belanja lagi. Belanja kan enggak, ya, sama. Ditabung, nah, ditabung kemana? Pinjol, ya. Balikin utang. Ya. Biasanya mereka dapat bansos pertama kali pasti dipakai buat bayar kontak. Ini masyarakat miskin loh. Karena lebih baik dia punya tempat tinggal dulu kan.
maka masih bisa cari nanti. Tapi kalau dia nggak bisa bayar kontrakan, mau tinggal di mana dia? Ini kategorinya ada kelompok pasti. Jadi ketika bantuan cair, mereka langsung dipakai itu buat bayar kontrakan. Maka lagi. Jadi bantuan ini nggak tepat sasaran karena tidak bisa membantu kehidupan sosial mereka. Hanya untuk membantu tempat tinggal aja. Seperti itu. Kemudian ada juga masalah infrastruktur dalam komunikasi. Nggak seperti sekarang. Kalau sekarang bantuan cair langsung di WA grupnya ada gitu. Bantuan cair silakan ambil ke kecamatan, RT, tempat gitu. Nah dulu nggak ada. Bahkan mungkin ada keluarga nggak punya handphone. Distribusinya tidak merata. Kendala ini yang menjadi masalah oleh tim penanggulangan sosial. Oleh karena itu, Fintech mencoba mengambil peran ini. Peran ini sudah cukup lama dari awal Fintech, yaitu sejak tahun 2012. Karena alokasi bansos kan mulai dari tahun tersebut ya. Kemudian makin ke sini masih pakai kartu juga ya, tapi bukan kartu miskin. Adanya kartu Indonesia Pintar, kartu Indonesia Sehat. Jadi alokasinya sudah begitu. Nah, begini ada evolusi cara penyaluran metode bantuan sosial. Yang pertama kita lihat diawali dari tahun 1998 pada saat krisis moneter sebelumnya. Dulu kita pakai yang namanya IDT, Impres Desa Tertinggal. Jadi desanya dikelompokin, ya. Ada desa maju, ada desa tertinggal. Desa tertinggal itu artinya di situ memang kekurangan sekali. Jadi yang masuk dalam kelompok desa tertinggal itu nanti ada sisi mengenai pembangunan fasilitas dan GDP sudah kami peran di situ. Mereka dapat bantuan ke daerah untuk perbaikan jalan, bikin bangunan, gitu ya, untuk bantuan ke masyarakatnya, bahkan PBB yang gratisin masyarakat. Lalu mulai ada tabungan uang sejahtera, ada dana kesehatan masyarakat. Pada saat respon, dana tersebut nggak bisa. Karena apa pemerintah sendiri kekurangan gitu ya. Jadi dia ganti bentuknya jadi apa? Ada yang namanya beras makanan. Ini sebetulnya namanya raskin ke masyarakat miskin. Atau sekarang namanya beras bulog. Apa bedanya sama beras yang lain? Sama. Cuma kualitasnya nggak tahan lama. Saya nggak tahu. Kalau beras biasa mungkin 4-6 bulan, kalau beras bulog kan cuma 2 bulan, 1 bulan dia sudah berubah warna. Kalau kalau sudah tutuan, dia bisa dimakan sama rutinya tadi. Gitu. Kan jadi satu tuh. Cuma lebih murah dari ini. Kemudian ada siapa yang masuk? Oke. Nah, itu pada saat krisis ekonomi. Terus kemudian karena krisis ekonomi berarti pendapatan dari pemerintah, ya, pendapatan dari masyarakatnya ini juga mengalami penurunan. Bahkan banyak juga yang dilakukan PHK. Oleh karena itu muncullah sistem padat karya atau kerja gotong royong bersama nanti dibayar oleh pemerintah. Bikin proyek-proyeknya begini. Itu bantuan yang saya itu keluar dari pemerintah termasuk bantuan khusus sekolah. Jadi dulu namanya sebelum namanya BOS namanya adalah BKS, bantuan khusus sekolah. Lalu di era sekarang munculnya namanya bantuan langsung tunai BLT. Termasuk juga bantuan untuk subsidi bahan bakar yang nempel di pertalite. Itu ada subsidinya. Itu pun juga nggak masuk ke dalam bantuan secara umum ya, karena kan itu artinya terbatas untuk mereka yang punya kendaraan bermotor. Nah, kalau nggak punya gimana? Kita tidak bisa merasakan subsidi tersebut. Atau bantuan yang masuk di sisi transportasi. Kan biaya transportasi murah kan, cuma 2.000, ya. Kereta cuma berapa per kilometernya. Gitu. Sampai saat ini masuk dalam kelompok subsidi-subsidi yang lain, misalnya subsidi program Indonesia Pintar, ini sekarang masih berjalan dari waktu pintar. Ada subsidi listrik, ada subsidi yang dari 3 kilo hijau, ada yang tulisannya khusus kelompok miskin gitu. Saya dulu masih pakai itu. Loh, itu kan harusnya bukan untuk kalian gitu ya. Kalau ada ini masih pakai. Karena memang dia lebih banyak di pasaran. Kemudian subsidi listrik ya, sekarang lagi dikurangi juga, tapi masih ada subsidinya. Kemudian kelompok usaha dan juga ini juga sudah ada untuk
sosial lanjut usia. Untuk mereka yang usianya sudah di atas 60 tahun, di atas 60 tahun. Itu ada bantuan dari pemerintah. Jadi kalau kalian punya orang tua yang sudah lansia, keluarga sudah lansia, itu bisa didaftarkan. Mereka dapat bantuan. Karena apa? Karena lansia sudah tidak punya KTP lagi. KTP lansia beda sekarang. Ada efek ke sini. Artinya supaya dia dapat tunjangan dari pemerintah. Jadi yang dilindungi oleh pemerintah adalah anak-anak dalam proses kesehatan, pendidikan, dan juga yang lansia yang di atas 60 tahun. Dan sedangkan yang masa produktif seperti kalian, ya mohon maaf, belum ada program. Kecuali beasiswa dari pemerintah. Nah, pola transaksinya juga berubah. Pola transaksi antara perbankan dan fintech itu juga bergeser. Ini sudah umum sekarang. Tinggal scan aja barcode-nya. Jadi nanti kalian langsung bayar di situ. Ini sudah sangat digital. Kemudian ada juga alat kebijakannya yang akan ke sini, digital. Jadi nanti bansos, BLT itu langsung cair pakai aplikasi. Sama seperti kayak kartu prakerja. Namanya kartu prakerja, tapi pada realnya kalian pakai aplikasi. Langsung bisa cair lewat aplikasi. Jadi kartu itu sudah tidak digunakan lagi, tapi aplikasinya masih dipakai sampai sekarang. Jadi kalau kalian belum kerja, ikut aplikasi prakerja, kalian masih diskrim 600.000 di 6 bulan. Dapat duit kalian sampai kalian kerja. Namanya prakerja. Jadi kalau kerja adalah di situ dikasih pelatihan, dikasih apa supaya kalian bisa ikut mempersiapkan diri ke dunia kerja. Tapi semua lewat aplikasi digital. Dan disinilah peran teknologi. Perkembangannya pertanyaannya dari 2012 mereka mencoba, kemudian 2014 ini Pak Jokowi yang pertama kali mulai mengasosiasikan yaitu menggunakan 1 juta untuk satu rumah tangga. Jadi setiap keluarga dikasih 1 juta ya kayaknya setiap tahun. Dari setahun 1 juta cukup tidak pasti tidak cukup gitu ya. Tapi kalau sebenarnya di Indonesia ya tidak cukup. Gitu. Jadi ini paling ideal. Kemudian tahun 2015 itu sudah mulai pakai QR, pakai debit, pakai SMS dan sebagainya. Jadi sudah bisa melakukan tarik tunai. Nggak harus datang ke kecamatan. Makin ke sini sudah pakai subsidi LPG, pakai gas. Dia ada juga yang pakai biometrik. Makin ke sini lagi makin gampang. Jadi sudah otomatis. Ada yang cukup. Sekarang data identifikasi kita belum tunggal, belum tunggal. Kalau Amerika mereka bisa melakukan single ID. Jadi pemilu nggak usah kayak kemarin, langsung voting pakai aplikasi. Kalau kita kenapa nggak bisa? Karena identitas kita nggak cuma satu. Kependudukan masih pakai KTP. Kalau kalian berkendara kendaraan bermotor nggak bisa pakai KTP. Ini sih. Akhirnya nggak bisa disatu kan. Saya beli KTP tetap ditangkap polisi. Tidak kepake. Jadi harusnya kalau kayak Amerika KTP ya SIM-nya juga kartu berobat kan BPJS juga kartunya ada sendiri lagi. Jadi banyak kartu kan banyak kartu ya. Macam-macam gitu sesuai kebutuhan kesehatan seperti ini ya KTP pakai kartu lagi. Jadi kayak keluar kartu gitu. Kartu mahasiswa juga ada sendiri gitu. Jadi satu dengan KTP gitu. Itu contohnya aja. Lalu muncullah yang namanya KIP dan KIS. Kartu Indonesia Pintar dan Kartu Indonesia Sehat. Sejauh ini layanan yang sudah optimal. Kalian penggunaannya belum ya. Kalau KIS sudah optimal. Artinya kalau kalian sakit, bantuannya baru keluar ya. Kan kalau kalian nggak sakit, nggak bisa dia uang. Kalau KIP kan enggak. Maka yang dapat orang tua yang ngambil. Dengan orang ngambil bukan untuk sekolah, bukan belanja. Pakai masuk ke rekening gitu kan. Dan senyum pasti orang tuanya ngambil. Kita gitu, anak yang dapat orang tua yang ngambil. Tapi kalau KIS enggak. Kalau kalian nggak sakit, nggak bisa dipakai. Saya datang ke rumah sakit nggak bisa. Harus paling ngambil mana gitu baru bisa. Dapat tuh layanan. Itu kartu yang nggak bisa. Nah, nggak tahu kalau KIP nanti mungkin sekarang kalian harus ke sekolahnya yang miliknya. Jadi kalian sekolah di mana, laku uangnya langsung ke sekolah itu. Buat bayar SPP, buat bayar SKS. Kalau dulu masih ke ini adalah pada
Di 2014 itu mereka menyalurkan BLT lewat kantor pos sama bank pemerintah. Jadi kalau pas ada tunjangan BLT cair itu kantor pos antriannya sampai ke jalan raya. Mereka nunggu nanti untuk dicairin uang tunainya. Tapi sekarang ke sini tahun 2014 itu sudah nggak bisa. Mereka pakai e-money. Dikasihnya dalam bentuk e-money 1 juta. Karena e-money maksimal 1 juta waktu itu. Sekarang kan nggak bisa 5 juta. 10 juta kan enggak. 5 juta. Terus kemudian mulai 2014 itu ada program simpanan keluarga. Ini pakai nomor HP kalau ini. Tetapi tidak seluruh Indonesia ya. Kalau kalian di sini kabupaten kotanya adalah yang besar-besar doang. Makin bergeser ke 2015 dia pakai voucher elektronik. Karena Telkomsel lagi berjaya waktu itu dia pakai tiket. Sekarang sudah nggak ada. Karena sudah digantikan lagi. Makin ke sini geser lagi, dia sudah langsung pakai QR code, pakai NFC, HP kalian kan sudah bisa dipakai semua tuh. Ada juga yang pakai biometrik dan sebagainya. Bahkan beli bensin juga sudah bisa. Sekarang langsung pakai biometrik, pakai akses, atau bahkan untuk PLN sekarang pakai token. Jadi mempermudah, makin ke sini sudah tidak perlu pakai aplikasi yang ribet. Nah, keunggulannya apa? Kita menggunakan sistem yang namanya autentifikasi. Autentifikasi itu dia bisa pakai kartu debit paling mudah. Artinya kartu kalian di swipe atau kalian langsung kode. Bisa juga pakai biometrik aja. Kalau saya nggak salah baru BNI sama Bank Mandiri. Yang lainnya belum. Jadi bisa. Kemudian untuk sidik jari BCA sudah bisa. Nah, dari nggak bawa HP, nggak bawa KPM, nggak bawa itu nggak masalah. Tapi sidik jari bisa. Terus SMS atau voucher bisa. Jadi bentuknya macam-macam ya, dari yang sederhana yang pakai kartu, fisik sampai yang kontak. Kemudian QR code juga bisa. Kalau setahu saya sistemnya BCA sudah bisa record di KTP kalian. Yang lain belum. BCA sudah bisa. Jadi kalau kartu hilang atau apa, nggak usah pakai surat kepolisian, nggak usah bawa buku tabungan, bawa KTP-nya doang bisa. Selama sudah di KTP ya, tempelin doang, terus nanti pakai biometrik wajah, nyamain dapat tersebut dengan kita langsung udah bisa. Gitu ya. Tapi perlu catat, sudah jelas ada Indonesia. Kalau belum ya nggak bisa dong. Report sama dulu. Nah, untuk kependudukan, mereka sudah melakukan autentifikasi dari server dengan NIK itu menggunakan nomor induk kependudukan. NIK. Nah, sekarang NIK itu sudah jadi alat untuk penggantian NPWP. Per Juni ini ya sudah harus dipadankan. Yang belum dipadankan itu kena sanksi. Jadi sudah mulai bergeser. Lama-lama nanti KTP akan jadi single ID. NPWP hilang, non-pakai KTP bisa. Nanti besok ke depannya SIM mungkin hilang. Ya, KTP doang. Ini ke depannya lagi kartu mahasiswa juga langsung pakai. Kalau KTP hilang gimana? Semua hilang. Tahap integrasinya bagaimana? Tahap integrasinya adalah sekarang bank ini akan membuat yang namanya virtual account. Jadi nggak harus bikin account kayak sekarang, nggak harus punya buku dan sebagainya. Mereka pakai virtual account. Artinya apa? Nggak ada bukti fisiknya, accountnya nggak akan virtual. Karena kapanpun bisa dihapus. Tapi kalau yang real account, kalian bikin dari nasabah baru itu harus ada bukti buku, kartu ATM, akun sekarang nggak, dia pakai virtual account. Kemudian dari sini mereka akan diberikan dengan berbagai macam pembayaran, misalnya bansos, kemudian sembako, beli gas, atau beli token listrik gitu ya. Itu juga bisa pakai virtual account. Kemudian pakai program Indonesia Pintar nanti bisa jadi uang tunai. Jadi tarik tunainya cukup pakai kode aja atau pakai SMS, pakai nomor telepon aja, udah bisa. Ini tahap integrasi yang sudah berjalan sampai sekarang. Mungkin kedepannya akan lebih canggih lagi gitu ya. Karena melihat perkembangan zaman kan
ATM itu sudah mulai ditinggalkan. Semua larinya ke cashless, non tunai. Ya pastikan memang biayanya cukup, kemudian kuota device-nya mencukupi. Jadi yang perlu kita perhatikan sekarang justru bukan kompetitornya, misalkan kalau dulu ada kejahatan hacker dan sebagainya, tapi justru sekarang adalah makin banyak aplikasi itu membuat kita harus jadi lebih banyak ID gitu. Padahal tingkat security ID kita itu juga masih lemah. Bahkan PIN aja mungkin nggak untuk juga kalian ya. PIN misalkan PIN email aja deh. PIN email itu juga atau password email aja mungkin kalian nggak akan ubah. Di kampus kan nggak dirubah ya, nggak ada kewajiban. Tapi ada juga kampus yang mewajibkan 6 bulan sekali harus ganti password. Saya menjaga SMSI sendiri. Oke, saya rasa itu ada yang mau ditanyakan dari materi kita hari ini mengenai program bansos pemerintah yang sudah diintegrasikan dengan fintech. Ada. Hari ini saya tidak memberikan latihan, ya. Artinya tidak ada quiz ya untuk sesi 7. Kemudian saya sudah cek di sini untuk UTS-nya kalian dijadwalkan tanggal 23 ya, hari Selasa tanggal 23. Nah, nanti soal dan juga jawaban akan saya taruh di UVC. Saya taruh di UVC. Saya lagi ajukan apakah bisa untuk online saja. Jadi supaya bisa memfasilitasi yang apa namanya Hana dan juga kalian yang ada di sini. Jadi online boleh gitu. Supaya kalian tinggal ke kampus juga kan. Kecuali di hari yang sama ada kuliah lain atau ujian lain gitu. Itu satu. Yang kedua, kalaupun tidak diizinkan, tetap harus datang, ada ruangannya, tetapi tetap kita kerjakan pakai UVC. Pakai laptop boleh, pakai device yang lain silahkan. Intinya tetap UVC dikerjakan. Jadi ketika kalian submit itu sudah ada nilai. Apakah jelas? Iya. Jadi win-win solution ya. Saya nggak usah koreksi gitu. Kalian langsung dapat nilainya. Gitu. Sama kan? Iya. Kan agak ini ya. Koreksi itu pekerjaan yang berat.